Halo semuanya, Bari TV ke podcast fenomenal. Kembali pada host yang dinantikan di YouTube ini ya. Untuk kesempatan episode kali ini kita akan ngobrol santai mengenai sesuatu yang dekat dengan sama kehidupan ASN, khususnya petugas kemasyarakatan, yaitu core value ASN yang berakhlak. Kalau teman-teman ASN ini mungkin sering dengar ya setiap apel kegiatan di kantor. Nilai berakhlak ini memang penting banget diterapkan di kehidupan kerja sehari-hari, apalagi di lingkungan lapas yang tugasnya penuh tantangan. Untuk kesempatan podcast kali ini kita ditemani empat narasumber yang hebat. Mungkin langsung saja kita perkenalan saja untuk narasumber pertama. Silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gigi Nugiasyah dari Lapas Kelas 2B Tegal yang bertugas di bagian pengamanan. Senang bisa ikut ngobrol santai di sini. Ya, terima kasih Pak Gigi. Selanjutnya untuk narasumber yang kedua. Oke, halo teman-teman, saya Aruma dari Lepas Kelas 2 Tegal. Saya di bagian pengamanan blok wanita yang kadang diperbantukan untuk membantu pelayanan kunjungan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ruma. Senang bisa bertemu. Selanjutnya untuk narasumber yang ketiga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mulian Adam Sandartoko dari Lapas Kelas 2B Tegal. Saya bertugas di bidang pengawasan kunjungan. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga buat Pak Brian. Semoga nanti pengetahuannya bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat Bari TV ini ya. Selanjutnya untuk narasumber yang keempat. Halo semuanya, saya Yogi dari Lapas Kelas 12 Slawi. Di sini saya di bagian pengawasan kunjungan. Salam kenal semuanya. Wah, ternyata teman narasumber satu ini dari beda lapas. Semoga bisa memberikan insight yang berbeda. Senang bertemu Pak Yogi dari Lapas Lawi. Oke, Ya, kita langsung mulai saja untuk eh, pembahasan yang pertama ya, teman-teman sahabat Bari TV. Kita akan langsung masuk ke itu aja. Makna berakhlak menurut teman-teman narasumber ini berakhlak dalam ASN di lembaga pemasyarakatan itu bagaimana? Oke, oke teman-teman Bari sudah bergabung ini narasumber yang pertama. Ayo bisa dilanjut Pak Gigi. Ya kalau menurut saya pribadi ya Mas, berakhlak itu bukan sekedar slogan yang ditempel di tembok kantor ya, tapi memang harus jadi sikap sehari-hari sebagai petugas sih. Karena kerja di lapas itu kan langsung berhubungan dengan banyak orang ya, mulai dari warga binaan, keluarga WBP, sampai sesama petugas. Nah, betul banget. Kadang orang mikir kerja di lapas cuma soal keamanan, padahal pelayanan juga penting. Misalnya, pas ada layanan kunjungan atau administrasi, kita harus tetap ramah walaupun kondisi lagi sibuk. Nah betul nih, iya apalagi kita juga jadi contoh nih buat warga binaan. Kalau petugasnya emosian atau semena-mena, nanti pembinanya juga susah untuk berhasil. betul. Kalau di Lapas Slawi ini juga sama sih. Nilai berakhlak itu membantu lingkungan kerja jadi lebih nyaman dan profesional aja sih. Terima kasih jawaban yang sangat memukau. Semoga sahabat Bari TV mengerti lah mengenai makna berakhlak. Ini kan berakhlak slogan dari singkatan dari tujuh ya Mas. Kalau berorientasi pelayanan tuh maksudnya gimana? Tolong dijawab untuk narasumber.
Oke, untuk berorientasi pelayanan itu, kalau misalnya di pelayanan administrasi, hal kecil seperti menyapa dengan sopan itu penting banget. Kadang masyarakat datang sudah bingung atau tegang, gimana nih. Jadi kita harus bisa melayani dan menentukan suasana agar bisa kondusif, tapi tetap ramah. Seperti itu. Benar, di pengamanan juga gitu sih. Tegas itu wajib, tapi tetap harus manusiawi. Jangan sampai petugas dianggap galak terus. Jadi tetap ada komunikasi yang baik antar warga binaan ataupun warga WPP. Oh, berarti petugas lapas juga harus mempunyai skill komunikasi ya, Bapak Ibu. Menurut saya sih wajib ya Mas, karena setiap hari kita ketemu banyak karakter orang. Nah, betul, no. Dan pelayanan bukan cuma ke masyarakat, tapi juga ke warga binaan. Misalnya mendengarkan keluhan mereka dengan baik apabila ada masalah pribadi atau masalah keluarga. Jawaban yang menarik ini dari Bapak Ibu dari petugas lapas Tegal ya tadi ya. Ya, semoga teman-teman dari TV bisa memahami lah. Selanjutnya kita lanjut ke nilai yang kedua, yaitu akuntabel. Pak Gigi sebagai petugas pengamanan, menurut Pak Gigi penerapan akuntabel di lapangan tuh seperti apa ya? Kalau di bagian pengamanan itu akuntabel benar-benar soal tanggung jawab dan ketelitian sih. Karena kita pegang keamanan lapas, jadi semuanya harus dipastikan sesuai prosedurnya. Saya pernah tuh waktu kontrol malam keliling blok. Pas dicek, sekelas sebenarnya aman. Tapi saya merasa ada yang kurang pas di salah satu pintu kamar. Pas saya cek ulang, ternyata memang gemboknya belum dikunci dengan sempurna. Kalau waktu itu saya lewat asal-asalan dan cuma lihat sekilas, mungkin bisa jadi masalah besar. Dari situ saya belajar, kalau petugas jangan sampai cuma formalitas saat kontrol. Pak Gigi ini termasuk petugas yang tanggung jawab, berarti ya Pak. Ya, sekiranya gitu sih Mas, karena hal kecil itu bisa berdampak besar di pengamanan. Kalau dari Pak Yogi di bagian pengawasan kunjungan Lapas Slawi, bagaimana ini ceritanya? Oke, kalau nilai akuntabel ini di pengawasan kunjungan terasanya tuh waktu ketika pengecekan identitas dan barang bawaan pengunjung sih. Pernah suatu hari itu ada pengunjung yang buru-buru masuk karena memang jam kunjungannya mau habis sih. Tapi setelah saya cek itu identitasnya kurang sesuai dengan prosedur kunjungan hari itu. Kemudian saya jelaskan dengan baik-baik dan syukurnya pengunjungnya mau mengerti sih. Jadi tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Hmm, kadang situasi yang begitu bikin tidak enak ya Pak, ya Pak Yogi. Betul, Pak. Tapi tetap harus profesional ya. Hmm. Oke teman-teman dari Kiki TV, tadi kan kita sudah mendengarkan dari dua sudut pandang yang berbeda. Buah rumah sebagai petugas pengamanan blok wanita yang juga kadang membantu pelayanan kunjungan. Pengalaman apa yang paling terasa soal pentingnya kompetensi? Baik, Pak Falah. Jadi kalau saya sendiri yang paling terasa saat membantu pemeriksaan badan di penunjangan wanita, itu kan harus tetap teliti, tapi harus juga sopan dan menjaga etika. Karena ada pengunjung yang awalnya merasa tidak nyaman saat diperiksa. Kalau cara komunikasinya kita kurang baik, pengunjung bisa tersinggung. Akhirnya, saya coba jelaskan prosedurnya dengan pelan, ramah, bahwa pemeriksaan itu untuk keamanan bersama. Setelah dijelaskan baik-baik, akhirnya pengunjung bisa memahami. Oh, berarti kemampuan komunikasi ini di lembaga pemasyarakatan tuh penting banget ya, Bu. Betul, Pak Fala, penting banget. Karena kita juga berhadapan langsung sama masyarakat.
Terima kasih Bu Aruma, jawabannya menarik. Kalau Pak Brian di pengawasan kunjungan, bagaimana ini dari kejadian nyata yang pernah dialami? Kalau saya pribadi, untuk saya di pengawasan kunjungan itu kita harus cepat dalam membata situasi dan kondisi. Karena pernah satu waktu itu, waktu jam kunjungan ramai, ada keluarga WPP yang mulai emosi karena kan kunjungan yang antreannya panjang. Nah, situasi mulai tidak nyaman karena pengunjung lain juga ikut ramai. Akhirnya saya coba tenangkan dulu nih, gimana gimana komunikasi dengan mereka. Kita jelaskan dulu alurnya, lalu koordinasi dengan petugas yang lain supaya antrian lebih cepat berjalan. Kalau petugas panik ataupun ikut emosi, biasanya malah situasi menjadi makin ramai atau tidak kondusif. Begitu sih. Kalau di Tegal sendiri itu waktu ramai kunjungannya itu setiap hari apa ya Pak Brian? Bisa dikasih tahu. Semoga teman-teman insight buat Bari TV nih. Untuk waktu-waktu kunjungan yang ramai itu biasanya pada hari Senin atau Sabtu atau juga hari Rabu setiap bulan akhir, karena kan hari Rabu bulan akhir itu biasanya untuk kunjungan bebas narapidana. Gitu sih, Mas. Begitu ya. Berarti kunjungan ini bisa dijenguk keluarga tidak inti lah pada bulan terakhir gitu ya Mas. Betul, Mas, betul sekali. Wah, ini di lapangan Tegal petugasnya memiliki nilai kompeten yang baik juga ternyata. Karena kita, nah sekarang kita lanjut nilai loyal ini. Pak Yogi sebagai pengawasan kunjungan pernah tidak mengalami situasi yang menguji loyalitas sebagai ASN. Pernah Mas, waktu itu ada salah satu pengunjung yang minta diprioritaskan antreannya karena waktu itu mengaku kenal dengan salah satu pegawai di sini lah. Tapi kalau kita membedakan pelayanan kan kurang benar, bahkan tidak benar ya Mas. Jadi saya tetap arahkan untuk mengikuti antrean dan prosedur dan sesuai ya seperti pengunjung lainnya. Kadang situasi seperti itu memang buat kita nggak enak ya Mas, tapi kita harus tetap menjaga aturan dan nama baik instansi. Berarti loyal itu bukan sekedar patuh ya Pak ya, tapi menjaga integritas juga ya. Betul. Ya, tadi teman-teman Bahari TV kita sudah menawarkan dua sudut pandang yang berbeda ini dari Lapas Tegal dan Lapas Slawi. Selanjutnya kita masuk ke nilai harmonis ini. Dari petugas lapas saya kalau soal harmonis nih, di lingkungan kerja pasti pernah ada miskomunikasi antar tugas lah. Menurut Pak Gigi, apa yang pernah dialami? Kalau kejadian miskom pasti sering sih. Namanya juga kerja, pengamanan kan koordinasi antar tugas itu harus cepat dan juga menjadi hal yang penting lah. Pernah waktu tuh pergantian regu, ada misalnya saya udah ngasih informasi, tapi akhirnya duduk bareng, evaluasi bareng supaya komunikasi berikutnya lebih jelas, lebih detail lah selanjutnya, nggak ada yang miskom-miskom. Karena kalau suasana nggak enak juga kan suasana jadi nggak harmonis antar sesama pegawai. Aman juga jadi nggak maksimal. Benar juga ini Pak Gigi. Kalau Pak Brian di pengawasan kunjungan bagaimana ini Pak? Kalau saya pribadi sih, kalau di pengawasan kunjungan itu kerjasama tentunya sangat penting. Karena kan pernah kondisi kunjungan itu sangat ramai dan ada pengunjung yang mulai protes karena kan antrean yang panjang. Nah, kalau sesama petugas tidak saling bantu atau tidak saling backup, pastinya situasi kan akan makin keruh nih, akan makin crowd atau tidak kondusif, yang akhirnya dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Akhirnya ini kita diskusi, kita bagi tugas, ada yang mengatur antrian, ada yang menjelaskan prosedur. Jadi akhirnya perlahan-lahan situasi dan kondisi lebih kondusif kembali.
Berarti hubungan kerja yang baik memang berpengaruh langsung ke pelayanan ya, kalau Pak dari petugas lapas tegas ini. Betul, Nah, Mas. sekarang kita masuk nilai yang selanjutnya yaitu nilai adaptif dan kolaboratif. Kalau di lingkungan lapas sendiri kan situasi kerja sering berubah cepat ya. Jadi petugas dituntut harus bisa menyesuaikan diri sendiri sekaligus tetap bekerja sama dengan tim. Saya mau bertanya ke Bu Aroma dulu nih. Sebagai petugas pengamanan blok wanita yang kadang juga diperbantukan di pelayanan kunjungan, bagaimana pengalaman Ibu soal nilai adaptif dan di soal nilai adaptif dari dan kerjasama di lapangan? Baik, kalau saya sih memang rolling ya, kebetulan Mas. Jadi kalau pagi kontrol blok wanita, terus siangnya diminta untuk perbantuan di pelayanan kunjungan, untuk meriksa badan kunjungan wanita. Jadi mau tidak mau juga harus cepat menyesuaikan ritme kerjanya. Pernah waktu hari kunjungan sedang ramai banget, petugas wanita di pelayanan ternyata ada yang izin mendadak waktu itu. Akhirnya saya langsung diminta bantu ke area kunjungan. Awalnya cukup kewalahan karena antrean memang sudah banyak waktu itu ya. Beberapa pengunjung mulai ya nggak sabar gitulah. Tapi untungnya teman-teman petugas langsung saling bantu, saling backup. Makanya ada yang mengatur antrean, ada yang bantu pengecekan barang bawaan, dan situasinya perlahan bisa tertib. Dari situ saya merasa kalau adaptif itu memang penting, tapi tanpa kerja sama tim juga pasti sulit. Berarti di situasi benar-benar terasa ya kalau petugas harus siap ditempatkan di kondisi apapun ya Bu Aruma ya. Betul sekali Pak Fala, karena memang di lapangan nyatanya itu situasinya tidak bisa diprediksi. Kalau dari Pak Yogi sendiri nih, bagaimana? Mungkin ada pengalaman berbeda soal nilai adaptif dan kolaboratif di pengawasan kunjungan. Oke, kalau di Lapas Lawe ini mulai terasa saat ada perubahan yang sistem pelayanan menjadi digital ya Mas. Awalnya banyak petugas yang menyesuaikan, termasuk saya bingung waktu itu saat input data kunjungan. Pernah suatu hari itu sistemnya lemot saat pengunjung sedang ramai-ramainya. Situasinya mulai bikin panik karena antrian makin panjang dan para pengunjung itu mulai bertanya-tanya lah ada apa ini. Tapi saat itu semua petugas saling bantu. Ada yang menjelaskan ke pengunjung kalau memang sistemnya lagi kurang baik. Ada yang berkoordinasi dengan yang berkoordinasi soal sistemnya. Ada juga yang membuat antrian secara manual, Pak. Jadi walaupun situasinya cukup ramai, pelayanan tetap berjalan. Menurut saya ini contoh nyata kalau petugas harus adaptif dengan perubahan, tapi juga harus tetap kolaboratif supaya pekerjaan tetap lancar. Terima kasih coba insight dari kejadian nyata dari Pak Yogi dari Lapas Lawe ini. Ya teman-teman Bari, seru banget ya obrolan kita hari ini. Dari cerita teman-teman tadi kita jadi tahu kalau nilai ASN berakhlak benar-benar diterapkan langsung dalam tugas sehari-hari petugas kemasyarakatan. Mulai dari tanggung jawab dalam pengamanan, kemampuan komunikasi saat pelayanan kunjungan, menjaga integritas dan kerjasama tim, sampai kemampuan beradaptasi dalam situasi kerja yang lama. Terima kasih untuk seluruh narasumber dari Lapas Tegal dan Lapas Lawe yang sudah sharing pengalaman hari ini. Pak. Saya sebagai host pamit undur diri dari podcast ini. Saksikan lagi episode selanjutnya untuk teman-teman baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Pala. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. ASN bangga melayani bangsa.